Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau yang sebelumnya kan kita belajar persamaan nilai mutlak. Untuk pertidaksamaan itu kan tandanya yang membedakan, ada lebih besar, lebih kecil. Nah, kalau ini lebih besar, terus kemudian lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Tandanya kan seperti ini. Nah, misal ada fx mutlak lebih besar dari A, itu akan berlaku maka berlakunya jadinya fx lebih kecil dari negatif A atau fx lebih besar dari A. Nah, ini jadi fx lebih kecil dari negatif A atau fx lebih besar dari A. Kalau yang sama dengan dulu kan langsung sama dengan negatif A dan sama dengan A. Kalau ini aturannya lebih besar ini tandanya lebih besar ya. Tuh, maka menjadi rumusnya seperti ini. Kalau misalkan mutlak dari fx lebih kecil dari A, berlakunya bagaimana? Kalau mutlak dari fx lebih kecil dari A, itu akan berlaku negatif A jadi fx itu diantara negatif A dan A. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan tandanya ada tanda sama dengannya, gimana? Nanti tinggal menyesuaikan. Berarti tanda sama dengannya itu mengikuti terus. Kalau misalkan ini ada tanda sama dengannya, dari A, ini apa? Lebih besar sama dengan, sama seperti ini ya, maka lebih besar sama ini. Tinggal ini nanti kasih tanda sama dengan fx lebih kecil sama dengan dari min A atau fx lebih besar dari A. Kalau ini lebih kecil sama dengan berarti ikut seperti yang lebih kecil ini. Tapi nanti dikasih tanda sama dengan mutlak fx lebih kecil sama dengan A, maka menjadi min A lebih kecil sama dengan dari fx lebih kecil sama dengan dari A. Nah, ini ya. Jadi kalian sebelum nanti kita belajar pertidaksamaan nilai mutlak, nah kalian harus tahu aturannya terlebih dahulu. Diingat-ingat, kalau lebih besar itu pakainya atau kalau lebih kecil itu pakainya di antara seperti ini. Selanjutnya contoh ya, kalian bisa menyimak dari LKS yang kalian punya pada halaman 8. Namun setidaknya sebelumnya Bu Fatma sampaikan di LKS itu masih banyak yang salah cetak ya, maka perhatikan penjelasan Bu Fatma kali ini.
Misal tentukan nilai X dari X min 2, mutlak dari X min 2 lebih kecil dari 5. Nah, masih ingat tadi kalau aturannya lebih kecil berarti pakainya di antara. Nah, berarti jawabnya seperti ini. Jadi ini kan persamaannya X min 2, kita tulis X min 2 lebih kecil, pakai aturan yang pertama atau kedua tadi ya, lebih kecil, berarti ini ada tanda di antara sini. Nah, kalau ada tanda sama dengannya berarti tinggal nambahin, kalau yang tidak ada berarti tidak ada. A nya berapa? A nya 5, kita tulis di sini min 5, di sini 5. Jadi sebelah kirinya itu dikasih tanda min 5, sebelah kanannya 5. Jadi untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu harus diperhatikan tandanya lebih besar atau lebih kecil. Karena ini lebih kecil, maka kita bentuk seperti ini. Oke, kita selesaikan dulu. Caranya sama seperti biasa ya. Jadi kita cari apa nilai X-nya. Di sini kan X-nya masih ada min 2-nya. Min 2 berarti seperti biasa, kita pindah ruas. Jadi jadinya berapa? Min 5 min 2, pindah ruas jadinya plus 2. Di sini tinggal X ya. Di sini min 2-nya juga pindah ke sini. Berarti 5 plus 2. Min 5 ditambah 2 min 3. 5 ditambah 2 7. Sudah ketemu. Ini kalau digambarkan wilayahnya seperti apa? Min 3 di sini 7, kan diantara, jadi wilayahnya. Nah, oke, jelas ya. Ini untuk latihan yang pertama. Misal ini tandanya lebih kecil. Ini misal contoh yang pertama ya. Ini misal contoh yang kedua. Tentukan nilai X dari mutlak 3X min 4 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar ya, lebih besar sama dengan 2. Ganti tutur besar. Nah, ini ya. Misalkan tentukan nilai X dari mutlak 3X min 4 lebih besar sama dengan dari 2. Kalau ini tadi kan lebih kecil, ya kan, tandanya lebih kecil. Kalau lebih besar apakah pengerjaannya sama? Tinggal dibalik seperti itu. Tidak. Kita pakai aturan yang pertama tadi ya. Kalau lebih besar, berarti jawabnya pakainya tadi rumus yang pertama, kita punya 3X min 4 lebih kecil sama dengan min 2 atau
3x min 4 lebih besar sama dengan 2. Jadi ada ataunya. Terus kita kerjakan seperti biasa. 3x min 4. Min 4 pindah jadinya plus 4. Berarti 3x lebih min 2 ditambah 4 2. Berarti nilai x berapa? 2. Nah ini kan kali pindah jadi per 3. Atau yang ini, jadi yang satu ketemunya x lebih kecil sama dengan dari 2/3. Nah sekarang kita cari yang satunya, 3x min 4 lebih besar sama dengan dari 2. Caranya sama, min 4. Nah pindah jadi plus 4. Berarti 3x lebih besar, 2 tambah 4 6. Berarti nilai x lebih besar dari berapa? 6 dibagi 3, x lebih besar dari 2. Jadi nilainya x lebih kecil sama dengan dari 2/3 atau x lebih besar sama dengan dari 2. Nah ini kalau digambarkan bagaimana ya? Ini misalkan kalau 2/3 berarti lebih sebelah kirinya ini kan 2. Nah wilayahnya mana ya? Ini tandanya apa? Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kalau ada sama dengannya dibulati gini. Tapi kalau misalkan tidak ada sama dengannya, bolong gini ya. Lebih kecil ke kiri. Lebih kecil, berarti x lebih kecil sama dengan 2/3. X lebih kecil dari 2/3, lebih kecil ke kiri, berarti wilayahnya sini. Atau x lebih besar sama dengan 2, berarti wilayahnya lebih besar ke kanan. Nah gambarnya seperti ini, jelas ya. Jadi perbedaan lebih kecil dan lebih besar, nah kalau lebih kecil itu biasanya kan di antara, di tengah-tengah seperti ini. Tapi kalau lebih besar itu malah gambarnya kebalikannya, terpisah. Karena pakainya atau, kalau ini kan pakainya di antara gitu. Oke jelas ya, ini ya. Nah untuk selanjutnya kita belajar kalau misal pertidaksamaannya di antara dua nilai mutlak. Kalau seperti ini, mutlak fx lebih kecil dari mutlak gx. Kalau yang seperti ini bagaimana? Nah caranya sama ya seperti tadi. Maka ini menjadi fx. Nah fx ditambah gx dikalikan dengan yang sini fx dikurangi gx. Jadi pakai aturan seperti ini. Jadi digantikan fx nya sebelah sini, fx mutlak dari fx lebih kecil dari mutlak dari gx, maka berlaku fx ditambah gx dikali fx dikurangi gx. Ini tandanya apa? Lebih kecil. Nah berarti di sini lebih kecil dari 0. Ingat-ingat ya, kalau lebih kecil lebih kecil. Kalau di sini misal lebih kecil sama dengan, berarti sini juga lebih kecil sama dengan. Itu berlaku juga kalau misal tandanya lebih besar. Nah
tandanya lebih besar? Sama ya. Nah, fx ditambah gx dikalikan fx dikurangi gx. Tandanya lebih besar, maka di sini lebih besar dari 0. Nah, besar. Tentukan nilai x dari mutlak 2x min 3 lebih kecil dari mutlak dari x ditambah 4. Nah, mutlak. Jadi kalau tadi kan mutlak dari persamaan, terus lebih besar lebih kecilnya itu kan hanya berupa angka. Tapi kalau misalkan ruas kanan dan ruas kirinya berupa nilai mutlak, bagaimana? Nah, berarti ini sebagai fx-nya yang apa? Sebagai fx-nya ini ya, ini sebagai fx. Terus yang ini sebagai gx. Jadi sebagai fx-nya 2x min 3, sebagai gx-nya x plus 4. Lebih kecil sama dengan lebih kecil, kita lihatnya lebih kecil. Aturannya fx ditambah gx. Fx-nya berapa? Kita jawabnya. Fx-nya berapa? 2x min 3. 2x min 3 ditambah gx-nya berapa? X plus 4 dikali dengan fx 2x min 3 dikurangi x plus 4. Nah, lebih kecil sama dengan, dari sini juga lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini sebagai fx, ini gx, ini fx, gx. Fx-nya 2x min 3, gx-nya x plus 4. Oke, kita lanjut. Sekarang kita jumlahkan yang variabelnya sama dengan yang variabelnya sama, berarti 2x ditambah x. Terus yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Kita urai terlebih dahulu. Jadi kalau kita urai 2x min 3 ditambah x ditambah 4. Terus yang ini 2x min 3 min x, berarti ini kan dikurangi, berarti jadinya min x. Ini min 1 kali 4, berarti jadinya min 4. Jadi ini kan plus ini dalam kurung, berarti artinya min 1 kali 4. Hati-hati ya, kalau plus ini kan nggak masalah, ini plus masih tetap plus. Tapi ketika kalau ini min, misal ini x min 4, di sini min, berarti min kali min, di sini jadi plus. Tapi karena ini min dan di sini plus, maka jadinya min. Oke, kita hitung 2x ditambah x, 2x tambah x, berarti sama ini ya. Nah, 2x tambah x, x artinya 1x ya, berarti 3x. Terus kemudian yang ini min 3 ditambah 4, min 3 tambah 4 plus 1, terus dikalikan dengan yang ini 2x dikurangi x, 2x dikurangi x, nanti min 3 min 4, 2x dikurangi x, x berarti min 3 min 4 min 7.
lebih kecil sama dengan 0. Kita punya pertidaksamaan 3x plus 1 kali x min 7 dari 0. Berarti x nya nilainya yang ini 3x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x min 1 kan? Min 1, jadi 3x pindah jadi min 1 per 3. Atau untuk yang x min 7 ini ya, x min 7 sama dengan 0. Min 7 pindah jadinya 7. Jadi kita punya batas nilainya. Sekarang coba kita gambarkan terlebih dahulu. Gambarnya di sini ya. Ini ada tanda sama dengan min 1 per 3. Terus di sini 7. Kita cari angka gimana ya yang paling mudah di antara min 1 per 3 sama 7. Kira-kira di sini tuh ada angka berapa ya? Ini tuh ada angka 0. Kita uji. X sama dengan 0. Nah, kita masukkan ya. Jadinya 3 x plus 1 x min 7 3 kali 0 plus 0 min 7. 3 kali 0 0 0 tambah 1 1 dikali 0 min 7 min 7. Ini nilainya apa? Jadi ya ketika x sama dengan 0 di sini 7-nya nilainya apa? Min. Ini kan min, 7-nya nilainya min. Berarti di sini min. Nah, kalau tengahnya min berarti sini plus, sini plus. Nah, ini nilainya min. Sini kan nilainya min. Tandanya apa? Lebih kecil. Karena lebih kecil maka wilayahnya yang negatif. Nah, ada tanda sama dengannya, jadi ini dilingkari. Oke, udah jelas ya. Jadi nilainya berapa simpulannya? Ini kalau dituliskan gambar itu nilainya seperti ini. Min 1 per 3 ya. Ini kan tengah gitu, yang seperti yang pertidaksamaan sebelumnya ya. Kalau tengah sini berarti di antara ada tanda sama dengan x 7. Ini jawabannya. Oke, jelas ya. Sekian kita belajarnya pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Oke, sekian dulu buat mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.